Halo semuanya, nama saya Angelika Rivera. Hari ini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Erwin, yaitu tugas mengolah data skripsi yang diambil dari kakak kelas saya yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Berikut ini adalah halaman depan skripsi dari kakak kelas saya yang dibuat oleh Julia Santi dan Linda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan peran profitabilitas dalam memoderasi hubungan antara variabel independen dengan struktur modal. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 443 perusahaan. Pemilihan sampel menggunakan metode proportive sampling dan diperoleh total sampel sebanyak 146 sampel perusahaan yang menjadi objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Secara parsial, struktur aset dan likuiditas mempengaruhi signifikan negatif terhadap struktur modal, sedangkan pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan aset tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Pengujian moderasi menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mampu memoderasi hubungan struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, likuiditas, dan pertumbuhan aset dengan struktur modal. Langsung saja ini hasil penelitian. Mari kita coba ya, statistik deskriptif. Langsung saja buka SPSS, pendata, ini ya data semua datanya yang saya ambil dari skripsi kakak kelas saya. Ini desimalnya masih banyak, saya akan ubah desimalnya dulu jadi 6 semua. Terus nama labelnya saya akan ubah biar ada underscore-nya. Ini sudah scale. Nah, langsung saja kita akan coba statistik deskriptif. Play analyze, deskriptif statistik, deskriptif. Masukin struktur aset, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan. Likuiditas, pertumbuhan aset, struktur modal, semua ya. Oke. Selanjutnya klik OK. Akan muncul seperti ini. Ini hasilnya ya, sudah saya taruh. Ini penjelasannya. Langsung saja kita lanjut ke uji asumsi klasik. Pertama-tama kita akan uji asumsi klasik pada hipotesis pertama yang sebelum transformasi data dan data streaming. Dengan uji normalitas ada dua, dengan menggunakan analisis grafik, histogram, dan analisis statistik. Pertama-tama kita analisis grafik dulu ya. Langsung saja kita praktekkan. Ada analyze, regression, linear, independennya, struktur modal ya, modal. Tentang histogram sama nomor probability itu kita abaikan, klik OK. Nah,
hasilnya akan muncul seperti ini. Ini hasilnya sudah saya taruh di PPTS. Grafiknya nolnya tidak di tengah-tengah ya, maka ini belum normal ya. Kita coba lihat ini plotnya, menjauhi titik-titiknya, menjauhi garis diagonal ya, maka ini model regresi tersebut belum distribusi normal. Lanjut ke analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita praktekkan. Pertama kita save dulu ya. We analyze regression linear. Save checklist unstandardized residual. We continue. We OK. Maka akan muncul variabel baru res 1. We analyze non-parametric static non-parametric test legacy dialogs. Klik sampel KS. Klik unstandardized residual, masukkan ke test variable list. Klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Yang kita lihat adalah ini ya, yang signya. Ini saya sudah masukkan. Signya lebih 0,000 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan data dalam model regresi tersebut tidak berdistribusi normal sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Lanjut ke uji multikolinearitas. Kita akan melihat apakah setiap variabel independen terdapat korelasi atau tidak. Langsung saja kita praktekkan. We analyze regression linear. Ini dan dicentang, continue. Klik status tentang covariance matrix nama collinearity diagnostics. Klik continue, langsung klik OK. Dan kita lihat ini ya, toleransi sama fixnya. Ini hasilnya sudah saya masukkan juga. Toleransinya semuanya di atas 0,10 ya, lebih besar daripada 0,10, dan fifth-nya itu lebih kecil daripada 10 semua. Maka semuanya tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi. Langsung lanjut uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik. Pertama-tama kita akan menganalisis grafik dahulu. Langsung saja kita praktekkan analyze regression linear. Ini jangan dicentang lagi. Hot extract. Continue. Yang kita lihat adalah ini. Ini gambarnya, titik-titiknya tidak menyebar dan bertumpu pada suatu tempat, sehingga telah terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan menganalisis statistik untuk melihat apakah terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji PAC. Teman-teman, kita transform dahulu. Klik all. Res 1 ya. Sudah transform, lanjut ke analyze regression. Nah, ini ganti dengan ini. Udah, klik OK.
kita lihat ini ya. Nah, ini hasilnya. Berdasarkan tabel yang di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua variabel independen memiliki nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Yang lebih kecil daripada 0,5 adalah pertemuan penjualan dan subtraksi. Ini kedua variabel ini terjadi heteroskedastisitas, sisanya tidak terjadi. Lanjut kita akan uji atau korelasi. Untuk melihat uji atau korelasi, kita akan lakukan run test. Langsung saja kita praktekkan analyze, non-parametric test, legacy dialog, click runs. Masukin yang standardized residua. Ini okay. Yang kita lihat adalah ini hasilnya. Kesimpulannya, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari tingkat signifikan adalah sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil daripada 0,05, dan demikian dapat disebutkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi atau korelasi. Selanjutnya kita akan uji asumsi klasik pada hipotesis kedua sebelum transformasi dasar dan data training. Pertama kita uji normalitas. Langsung saja regression linear, dependennya kita ganti profitabilitas. Ini berikan saja plotsnya, checklist, continue, klik continue. Yang kita lihat ini ya, grafiknya nolnya tidak di tengah-tengah ya, maka model regresi tersebut tidak berdistribusi normal. Kita lihat plotnya, titik-titiknya tidak menyatu dan menjauh dari titik garis diagonal ya, yang berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita ke analisis statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Langsung lanjut saja, kita save dulu ya, regression linear, klik save, standardized residual, klik continue. Oke. Setelah sudah, ini akan muncul variabel baru yaitu RAS2. Langsung lanjut saja non-parametric test, legacy dialogs, sampel. Oke. Yang kita lihat ini ada signya. Ini hasilnya. Signya 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa tersebut tidak dalam model regresinya tidak berdistribusi normal. Langsung lanjut kita pada uji multikolinearitas untuk melihat apakah setiap variabel independennya ada korelasi atau tidak. Langsung lanjut saja, klik analyze, regression linear. Ini jangan dicentang ya, continue, klik statistik, centang covariance matrix sama collinearity diabetes, klik continue, klik OK. Yang kita lihat ini ya, ini hasilnya. Toleransinya lebih besar dari 0,10, P-nya lebih kecil daripada 10, maka semuanya tidak terjadi variabel independennya, semuanya tidak terjadi multikolinearitas. Langsung lanjut ke uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik. Langsung lanjut aja ke analisis grafiknya. Kita lihat analyze, regression linear,
plot, extract, continue. Ini tidak usah dicentang. Yang kita lihat nih scatter plotnya. Ini hasilnya. Scatter plotnya titik-titik tidak menyebar secara merata dan bertumbuh pada suatu tempat. Maka ini telah terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat apakah benar ini telah terjadi heteroskedastisitas, maka kita akan lanjut ke analisis statistik dengan menggunakan uji Pak. Kita transform dahulu compute variable. Ini quick reset aja, all, and ini tulis 2i. Oke, sudah ditransform, maka balik ke regression linear dependent diganti dengan ini. Oke. Yang kita lihat nih ya, ini hasilnya. Yang lebih kecil 0,05 adalah ini sama ini. Ini aja. Berarti variabel likuiditas telah terjadi heteroskedastisitas. Sisanya tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut ke uji atau korelasi. Untuk melihat adanya korelasi, ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan run test. Langsung lanjut saja analyze non parametric test, legacy dialogs, run. Ini ya yang res 2. Klik OK. Maka semikan. Hasilnya 0,553 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi asumsi autokorelasi. Langsung saja uji asumsi klasik berpotensi setelah transformasi data dan data training. Hasil penelitian data sebelum transformasi menunjukkan bahwa penelitian mengalami masalah dalam pengujian asumsi klasik, di mana uji normalitas dan heteroskedastisitas tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, melakukan data trimming, yaitu penghapusan data outlier atau mendeteksi data yang memiliki nilai ekstrim dengan menggunakan metode Z-score terhadap beberapa data, di mana data yang di outlier sebanyak 43 dari 730. Kemudian maka kita akan setelah Z-score, kita akan transformasi data dalam bentuk logaritma natural ln terhadap variabel struktur modal, probabilitas, dan struktur aset. Kemudian kita melakukan uji asumsi klasik kembali. Pertama-tama kita akan data trimmingnya dengan knowledge descriptive. Ini semua kita save dulu, klik OK, maka akan muncul Z-score-nya.
Pertama-tama kita akan copy dulu ke dalam Excel. Ini adalah data G-score yang saya masukkan ke dalam Excel, lalu saya filter largest ke smallest, yang data yang di trimming itu angkanya 3 ke atas, sehingga yang saya dapatkan ada sebanyak 44 data yang harus di trimming. Karena ini sama, ada satu, maka totalnya adalah 43 data yang saya trimming. Dari 730 data yang di trimming adalah 43, maka data yang setelah data di trimming adalah sebanyak 687. Ini data yang sudah saya trimming. Selanjutnya kita akan transformasi data ya, variabel struktur modal, profitabilitas, dan struktur aset. Oke, langsung saja transform, convert variable, ini reset all, dan struktur modal. Oke, selanjutnya transform LN profitabilitas. Oke, selanjutnya kita akan transform LN struktur modal. Struktur aset. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan uji asumsi klasik hipotesis pertama setelah transformasi data dan data trimming. Pertama-tama kita akan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan analisis grafik histogram dan analisis statistik. Pertama-tama kita akan analisis grafik dahulu. Kita analyze regression linear. Ini reset saja. Dependennya kita masukkan LN struktur modal, dependent, pertumbuhan penjualan, LN struktur aset, pertumbuhan aset, likuiditas, pertumbuhan penjualan, LN struktur aset, dan ukuran perusahaan. Oke, checklist histogram dan nama probability plot. Kalau sudah, klik OK. Kita akan muncul grafik ini ya. Ini hasilnya. Berdasarkan gambar atas dapat dilihat bahwa bentuk grafik histogram mengikuti pola distribusi normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tersebut telah berdistribusi normal. Kita lihat probability plotnya. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik bergerak mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi tersebut telah berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan analisis statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov.
Pertama, analyze regression linear, kita save dahulu. Standardize residual di OK. Akan muncul res 3. Kemudian non parametric test, legacy dialog, sampel KS, scan unstandardized residual di OK. Akan muncul seatnya. Bisa dilihat bahwa pada analisis statistik seatnya 0,002 yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut dalam model regresi tidak berdistribusi normal. Selanjutnya pada uji multikoliniaritas. Di analyze regression linear, statistik, checklist covariance matrix dan collinearity diagnosis. Ini jangan di checklist, continue di OK. Yang kita lihat adalah ini ya. Bisa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel independen yaitu mempunyai nilai toleransi lebih besar daripada 0,10 dan P-nya lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabelnya tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Langsung saja klik analyze regression linear, plot. Yang kita lihat adalah scatter plotnya. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak bertumbuh pada suatu tempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan analisis statistik untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dengan menggunakan uji Pak. Langsung saja transform ke variabel set. RMU2I Oke. Analyze regression linear, dependennya diganti. Ini jangan dicentang, klik continue OK. Oke, yang kita lihat ini ya sheet-nya. Bisa dilihat bahwa semua variabel dependen memiliki nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan dalam model regresi. Selanjutnya uji autokorelasi. Analyze non-parametric test, legacy dialog, runs. Masukkan unstandardized residual, klik OK. Bisa dilihat pada bawah seatnya 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik pada hipotesis kedua setelah transformasi data dan data training. Pertama-tama kita akan uji normalitas. Analyze regression linear, dependennya diganti dengan LM profitabilitas. Klik OK. Kita akan menghasilkan output seperti ini. Dilihat pada grafik,
frekuensi jauh di atas kurva normal sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi telah didistribusi normal. Selanjutnya kita lihat pada probability plot. Titiknya tidak menyatu dengan titik dengan garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melihat pada analisis statistik dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Klik Analyze Regression Linear Save as standardized checklist as standardized tersedia, klik Continue, klik OK. Maka akan muncul ras 4. Klik Analyze Non-Parametric Test Legacy Dialog Sample KS. Klik OK. Bisa dilihat seatnya adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, berarti data dalam model regresi tersebut tidak berdistribusi normal. Lanjut uji multikoliniaritas. Knowledge regression linear titik centang covariance matrix dan collinearity diagnostics. Klik Continue, klik OK. Yang kita lihat adalah ini. Bisa dilihat bahwa toleransinya lebih kecil daripada lebih besar daripada 0,10 dan V-nya lebih kecil daripada 10, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas di antara variabel independen dalam model regresi. Selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Klik Analyze Regression Linear. Oke. Ini tidak usah dicentang, Continue. Ini tidak sudah dicentang juga. Kita lihat scatter plotnya. Berdasarkan grafik scatter plot pada digambar di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, serta titik-titik membentuk gumpalan. Pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk melihat kesimpulannya adalah dapat disimpulkan model regresi yang digunakan telah terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melihat apakah data tersebut terjadi heteroskedastisitas atau tidak dengan menggunakan uji PA. Langsung saja. Ini muncul ras 5, saya cut saja karena saya tadi ke save pada regresi linear tadi. Pertama kita transform ke input variable reset. Oke. Regresi linear dependennya ganti. Oke. Oke. Bisa dilihat tidak semua variabel independennya lebih besar daripada 0,05. Ukuran perusahaan isinya 0,006 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan uji autokorelasi. Klik Analyze Non-Parametric Test Legacy Dialog, klik Run. Masukkan.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai dari tingkat SIP-nya adalah 0,303 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa regulasi tersebut memenuhi asasi autokrasi. Sekian presentasi yang saya presentasikan hari ini. Sekian dan terima kasih.